Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. أولا هيا بنا نشكر الله عز وجل الذي قد أعطانا نعمة كثيرة وبها نستطيع أن نجتمع في هذا المكان المبارك. ثانيا صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا المصطفى محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي قد حبلنا من الظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام كما شعرنا اليوم. Dalam kehidupan ini, kita tak luput dari nikmat dan karunia Allah. Setiap nafas yang kita hembuskan, setiap detakan jantung yang kita miliki, dan setiap angin yang melalui kita. Betapa besar dan maha kuasa Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita tidak mampu untuk dapat menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan sesungguhnya jika engkau menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, niscaya engkau tak akan dapat menghitungnya. Walaupun lautan dijadikan sebagai tinta, kemudian ranting-ranting pohon kau jadikan sebagai pena, maka sungguh lautan itu akan habis, maka sungguh nikmat Allah tidak akan habis untuk kau tulis. Salawat dan salam tak lupa pula kita hanturkan kepada Nabi kita, junjungan kita, pahlawan revolusi Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi terakhir yang diutus Allah ke permukaan bumi ini sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan yang baik bagi kita semua. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Hari ini adalah hari di mana bulan Ramadan, bulan di mana Allah memuliakan satu bulan di antara 11 bulan lainnya. Bulan di mana Allah memuliakan menurunkan kitab sucinya, yaitu kitab suci Al-Quran. Selain waktu yang dipilih Allah untuk menurunkan kitab sucinya, Ramadan juga waktu yang dilaksanakannya rukun Islam yang keempat, yaitu puasa, yang wajib dilaksanakan setiap umat muslim di seluruh dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkannya atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Para ulama telah mengetahui rahasia hikmah di balik disyaratkannya puasa. Mereka menemukan banyak faedah dan manfaat di dalamnya. Dikuatkan juga oleh para pakar kesehatan yang melihat bahwa puasa terdapat penanganan dan penjagaan yang baik, juga obat yang paling mujarab baik banyak pada tubuh yang tidak dapat disembuhkan kecuali dengan penanganan yang sempurna. Puasa merupakan salah satu kewajiban umat muslim yang harus dilakukan dengan penuh kesungguhan oleh segenap kaum muslimin. Namun masih banyak umat Islam di luar sana yang masih belum memahami akan kewajiban puasa. Sebahagian orang masih beranggapan bahwa ibadah bukan merupakan sebagai kebutuhan hidup, tapi justru dianggap sebagai suatu beban hidup. Allah memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepadanya, bukan berarti Allah membutuhkan pengabdian dari kita, tapi karena Allah sayang kepada kita, Allah menyuruh kita untuk melakukan berbagai kewajiban ibadah, karena justru kita membutuhkan ibadah itu, baik untuk melalui hikmah-hikmah ibadah itu sendiri, maupun untuk kehidupan di akhirat berupa pahala yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jika kita berbuat baik dengan melakukan amal soleh, maka pahalanya untuk diri kita juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bitallamil lil 'abid." Barang siapa yang melakukan amal kebaikan, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang melakukan amal keburukan, maka dosa-dosanya untuk dirinya sendiri. Dan tidaklah sekali-kali Rabbmu menganiayakan hamba-hambanya. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Manusia pada saat ini pada umumnya telah dirasuki materialistik.
Begitupun dengan sebagian umat Islam di luar sana yang masih belum memahami akan ajaran Islam. Mereka menilai penting atau tidak pentingnya sesuatu dengan ukuran kepentingan duniawi, sehingga yang mereka anggap tidak menguntungkan akan mereka tinggalkan meskipun hal itu adalah suatu kewajiban. Oleh karena itu, di samping memahami kewajiban puasa melalui dalil-dalil syar'i, baik Al-Quran maupun Al-Hadis, kita pun harus memahami hikmah-hikmah puasa. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Tak ada sesuatu pun yang Allah ciptakan di muka bumi ini merupakan bentuk yang sia-sia. Begitupun apapun yang telah diberikannya kepada kita, semuanya mengandung hikmah, baik yang berhubungan dengan masalah kesehatan jasmani dan rohani. Kewajiban menjalankan ibadah puasa bukan berarti hanya menahan diri dari makan dan minum, akan tetapi puasa yang sesungguhnya selain menahan diri dari makan dan minum, juga menahan diri dari perkataan dan perbuatan yang negatif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Dari hadis tadi dapat kita fahami bahwa puasa bukan hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum, akan tetapi puasa yang sesungguhnya adalah selain menahan diri dari makan dan minum, juga menahan diri dari segala sesuatu yang menyimpang dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang mampu melaksanakan puasa dengan sempurna akan mampu mendisiplinkan diri, baik ucapan maupun perilakunya, yang akhirnya terhindar dari sifat-sifat negatif dan mampu meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah apa yang sempat saya sampaikan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada salahnya itu datang dari saya pribadi, dan bila ada benarnya mohon diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri, nun wal qalami wa ma yasturun, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.